Soal nomor 6, perhatikan data pada tabel berikut. Pertanyaan soal berdasarkan data di atas, besarnya indeks harga menurut pas C adalah. Untuk menghitung indeks harga pas C, kita bisa menggunakan rumus sigma Pn dikali dengan sigma Qn dibagi dengan sigma P0 dikalikan dengan sigma Qn dikali 100. Sigma itu jumlah, maka sigma Pn merupakan jumlah atau total harga pada tahun yang akan kita hitung. Berarti Pn-nya di sini adalah tahun 2021. Yang tahun 2020 merupakan P0. Yang kuantitas tahun 2020 merupakan Q0 dan kuantitas 2021 merupakan Qn. Maka berdasarkan perhitungan itu diperoleh sigma P0. Sigma P0 berarti yang tahun 2020 totalnya 46.500. Sedangkan jumlah sigma Pn tahun 2021 berarti harga tahun 2021 itu nilainya 50.500. Sedangkan kuantitas atau sigma Qn-nya yang tahun 2021 itu 760. Maka tinggal kita masukkan ke rumus, hasil sigma Pn dikalikan dengan sigma Qn itu 38.380.000. 50.500 kali 760 nilainya 38.380. Selanjutnya itu sigma P0 kali Qn. P0-nya itu sebesar 46.500. Qn-nya 760, maka kalau kita kalikan nilainya 35.340.000. Kalau kita bagi hasilnya 108,60. Nah, di sini nggak ada jawabannya. Oke, silahkan dicoba. Mana tahu saya yang salah hitung. Soal nomor 7, perhatikan kurva berikut. Berdasarkan kurva tersebut, titik C dan D menunjukkan apa? Kurva ini menjelaskan batas kemungkinan produksi barang konsumen atau consumer good dengan barang modal atau capital good. Dalam kasus ini, apabila semua sumber daya digunakan untuk memproduksi capital good, maka akan menghasilkan 3.000 unit capital good. Sebaliknya, apabila semua sumber daya digunakan untuk memproduksi consumer good, maka akan menghasilkan sebesar 3.000 unit konsumen good. Apabila seorang produsen ingin membagi-bagi antara capital good dengan consumer good, produsen tersebut bisa memilih di titik C maupun di titik D. Kalau di titik C, produsen bisa menghasilkan 2.500 capital good dan 1.500 unit consumer good. Sedangkan untuk tingkat produksi F adalah titik yang paling diinginkan oleh produsen. Karena titik F ini merupakan titik yang menghasilkan lebih banyak barang. Namun hal tersebut tidak mungkin diperoleh karena sumber-sumber dayanya yang kurang. Titik-titik pada batas kemungkinan yang terletak pada titik C dan D itu menggambarkan tingkat-tingkat produksi yang efisien karena semua sumber daya yang ada dimanfaatkan secara penuh. Maka titik C dan titik D itu adalah titik atau batas-batas kemungkinan produksi karena titik C dan D ini adalah titik yang paling efisien. Titik F itu titik yang paling diinginkan tapi sumber dayanya terbatas. Sementara titik H itu titik yang paling tidak diinginkan karena nilainya sangat kecil. Maka jawabannya adalah yang B, karena titik C dan titik D itu merupakan titik produksi yang efisien terjadi karena sumber daya yang ada masih dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi. Soal nomor 8. Dua perusahaan diasumsikan menjual minuman ringan. Perusahaan nomor 2 saat ini menjual minuman ringan Y seharga 3.500 per botol. Sedangkan perusahaan nomor 1 dapat menjual 4.000 botol minuman ringan X per minggu. Untuk meningkatkan penjualan perusahaan nomor 1 dan perusahaan nomor 2,
memutuskan untuk menurunkan harga menjadi 2.500, mengakibatkan berkurangnya penjualan 3.000 botol minuman ringan Y per minggu. Dalam hal ini, elastisitas permintaan terhadap harga silang adalah berapa elastisitas permintaan silangnya. Kemudian, tuliskan dalam bahasa Inggris. Itu terjemahan untuk soal yang nomor 8. Nah, untuk menghitung elastisitas silang, persentase delta harga barang X dibagi dengan persentase delta kuantitas yang diminta dari barang X. Pertama sekali kita hitung berapa persentase perubahan harga barang Y. Nah, untuk menghitung persentase perubahan harga barang Y, maka delta P dibagi dengan P awal dikalikan dengan 100. Harga awal minuman Y itu 3.500, harga akhir minuman Y itu 2.500. Maka deltanya adalah min 1.000. Min 1.000 dibagi dengan harga awal minuman ringan Y ini kan 3.500. Maka min 1.000 dibagi dengan 3.500 kali 100 sama dengan min 28,57%. Selanjutnya kita hitung berapa persentase perubahan kuantitas yang diminta dari minuman ringan X. Nah, sebelum harga minuman ringan Y turun, minuman ringan X itu terjual 4.000 botol. Setelah harga minuman ringan Y turun, minuman ringan X itu terjual 3.000 botol. Maka persentase perubahan jumlah barang X yang diminta itu delta Q dibagi Q awal dikali 100. Maka deltanya adalah min 1.000. Min 1.000 dibagi dengan Q awal. Q awalnya 4.000 botol, maka min 1.000 bagi 4.000 kali 100 itu min 25. Tinggal kita bagi saja, masukkan ke dalam rumus elastisitas silang. Nilainya sebesar 0,875. Kalau kita tuliskan dalam bentuk bahasa Inggris, maka 0.x75. Soal nomor 9, prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Asyr ayat 7. Nah, ayat tersebut mengandung makna bahwa apa? Terjemahan dari Quran surat Al-Asyr ayat 7, harta rampasan dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya, atau yang berasal dari Rasulnya, dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Tujuan dari ayat ini adalah agar distribusi pendapatan merata, sehingga terciptalah taraf hidup masyarakat atau negara melalui peningkatan pendapatan. Maka jawaban untuk soal nomor 9 adalah yang A. Soal nomor 10, perhatikan hadis riwayat Al-Bukhari berikut ini. Makna hadis tersebut merupakan salah satu larangan dalam berbisnis yang berkaitan dengan apa? Hadis ini menjelaskan bahwasannya Rasulullah melarang berkerumunan, mengepung, bersentuhan, dan berkelahian ketika berbisnis. Al-jahalah merujuk pada ketidaktahuan atau kebodohan yang dapat menyebabkan kesalahan dalam transaksi bisnis. Nah, ini tidak relevan dengan larangan dalam hadis. Hadis melarang kegiatan berkerumun, mengepung, bersentuhan, berkelahian ketika berbisnis. Nah, al-zulmu itu berarti kezaliman atau perlakuan yang tidak adil. Ini tidak secara langsung terkait dengan larangan dalam hadis. Kembali ke larangan, apa yang dilarang itu berkerumun. Yang C itu adarar, itu merujuk pada kerusakan atau bahaya yang harus dihindari dalam bertransaksi. Nah, ini sesuai dengan makna hadis. Jadi Rasulullah melarang berkerumun, mengepung, bersentuhan, dan berkelahi itu agar terhindar dari bahaya. Kalau at-tasawuf itu berarti penindasan atau memaksa seorang untuk melakukan sesuatu. Nah, ini tidak relevan dengan larangan dalam hadis tersebut.
Yang relevan adalah jawaban yang C.